Selamat pagi anak-anak. Pada saat ini kita akan belajar IPA Biologi dengan judul Objek IPA dan Pengamatannya. Mari siapkan buku modul IPA-nya yang ini. Lalu kita akan belajar dari halaman 1. Mari silahkan dibuka. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang sains dan kerja ilmiah. Jadi hanya 2 topik ya hari ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan sains. Sains adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari alam dengan segala isinya secara sistematis. Nah, sains ini bersifat universal. Apa saja yang termasuk dalam sains? Ada biologi, ada fisika, dan juga ada kimia. Nah, saat ini kita khusus belajar tentang biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, kehidupan, dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Karena begitu banyaknya terdiri dari kehidupan, maka biologi itu terbagi lagi atas beberapa cabang ilmu, yaitu ada botani, zoologi, genetika, mikrobiologi, taksonomi, dan banyak lagi. Silahkan dibaca di bukunya ya. Misalnya, kayak botani, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang kerja ilmiah. Apa sih itu kerja ilmiah ya? Kerja ilmiah terdiri dari yang namanya sikap ilmiah dan keterampilan ilmiah. Nah, kalau sikap ilmiah, apa saja yang termasuk sikap ilmiah? Yaitu harus berpikir terbuka, jujur, disiplin, dapat bekerja sama, serta bertanggung jawab. Nah, berpikir terbuka, apa sih artinya berpikir terbuka? Berpikir terbuka itu artinya bisa menerima gagasan, ide, ataupun kritikan dari orang lain. Kalau jujur, bagaimana dengan bersikap jujur? Jadi pada saat kita akan melaksanakan praktek, itu harus jujur mengemukakan data yang ditemukan. Kemudian disiplin, sudah tahu ya nak ya, disiplin artinya tepat waktu mengerjakan dan tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Dapat bekerja sama, artinya misalnya dalam belajar berkelompok itu harus bisa bekerja sama satu dengan yang lain serta bertanggung jawab. Jadi, kerja ilmiah adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari suatu masalah. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah metode ilmiah. Apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Dalam kerja ilmiah itu ada 6, yaitu yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Jadi harus ada masalahnya. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Keempat, eksperimen. Yang kelima, mengolah data hasil eksperimen. Dan yang keenam, kesimpulan. Nah, ini ada di buku modul kamu halaman 2. Apa saja ya yang termasuk dalam kerja ilmiah? Dalam kerja ilmiah itu ada yang namanya pengamatan, ada pengelompokan, ada merencanakan dan melaksanakan penelitian, ada penafsiran atau dugaan, ada mengkomunikasikan hasil penelitian, serta bertanya. Nah, sekarang yang paling sering ditanyakan yaitu pengamatanku. Pengamatanku atau pengamatan yang dilakukan secara ilmiah itu ada 2 macam, yaitu pengamatan secara kualitatif dan pengamatan secara kuantitatif. Nah, apa bedanya ya pengamatan kualitatif dan kuantitatif? Nah, kamu bisa lihat di slide yang Ibu berikan. Kalau kualitatif menggunakan pengamatan dengan indera. Indera apa saja? Misalnya dengan mata,
dengan hidung untuk penciuman, dengan kulit. Nah, misalnya dalam slide ini dia mengamati suatu organisme atau suatu makhluk hidup. Dia lihat warnanya apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu artinya pengamatan secara kualitatif. Nah, apa bedanya dengan pengamatan kuantitatif? Nah, kalau kuantitatif itu pengamatan dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur itu apa saja? Bisa timbangan, bisa neraca, bisa penggaris. Nah, jadi kalau pengamatan kuantitatif itu ada angkanya dan ada satuannya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, bisa lihat di slide berikut. Pengamatan kualitatif. Contohnya, dia mengamati tentang mangga. Buah mangga yang sudah masak berwarna kekuningan. Nah, itu kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena melakukan dengan indera penglihatan. Misalnya warnanya apa? Warnanya kekuningan. Jadi kualitatif itu dari warnanya. Sedangkan kalau kuantitatif artinya dengan menggunakan alat ukur. Jadi contohnya, tinggi pohon mangga itu 120 cm. Nah, kuantitatifnya apa? Yaitu ada angkanya dan ada satuannya, yaitu angkanya 120, satuannya cm. Bisa dimengerti ya? Misalnya lagi apa ya? Contohnya kalau kita mengamati tinggi badan teman kita. Oh, misalnya namanya Markus. Wah, Markus itu tinggi sekali ya. Nah, itu hanya pengamatan secara kualitatif. Tetapi kalau pengamatan kuantitatifnya bagaimana? Oh, Markus itu tingginya 150 cm. Nah, itu pengamatan secara kuantitatif. Nah, sekarang mari kita latihan. Nah, sekarang latihan pengamatan, amati coba lingkungan di sekitarmu. Nah, barang-barang yang ada di sekitar kamu, makhluk hidup yang ada di sekitar kamu, yang harus dilakukan 5 pengamatan kuantitatif dan 5 pengamatan kualitatif. Ingat, karena sekarang pelajaran IPA biologi pengamatannya dilakukan pada makhluk hidup, bukan pada benda mati, ya. Bisa? Nah, ini misalnya cara untuk mengkomunikasikan data yang ada. Dikerjakan ya yang pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Nanti hasil pengamatannya akan dikumpulkan. Semangat! Sekian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih.